Shalom anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Yesus. Pagi hari ini kita akan mulai pelajaran daring kita, yaitu pendidikan agama Kristen. Sebelumnya Bapak memperkenalkan diri. Mungkin ada anak-anak Bapak yang belum mengenal. Perkenalkan, nama Bapak Rinaldo Simamora, guru agama Kristen di kelas 7, 8, dan 9 SMP. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali segala aktivitas kita. Kita sama-sama berdoa, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang berbahagia ini. Engkau Allah menghantarkan kami dari malam hingga di pagi ini dengan kesehatan yang luar biasa. Bapak Surgawi, kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh mengawali aktivitas belajar mengajar kami Tuhan di pagi hari ini secara khusus di bidang pendidikan agama Kristen, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi akan kuasa-Mu, akan karya-Mu, akan mujizat-Mu yang Tuhan nyatakan pada hidup kami. Bapak Surgawi, kami bersyukur walaupun dalam masa Covid ini Tuhan, kami masih boleh belajar melalui daring. Walaupun kami Tuhan tidak bertemu secara kasat mata, tapi kami percaya Tuhan hadir bersama-sama kami untuk menyertai pembelajaran kami hari ini. Berkati Tuhan saudara-saudari kami, keluarga kami, orang tua kami dimanapun berada. Biarlah roh-Mu Tuhan yang senantiasa melindungi mereka. Lindungi sertai kami Tuhan semuanya dalam menjalankan aktivitas kami dalam satu hari ini. Biar semuanya itu boleh terjadi demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, anak-anak Bapak, pembelajaran kita di pagi hari ini kita awali dari bab yang pertama. Di situ dituliskan dalam judulnya tentang indahnya mengampuni. Sebelum Bapak menjelaskan sedikit aja tentang indahnya mengampuni ini, Bapak mau bertanya nih kepada kalian, cuman jawabnya dalam hati aja ya. Kalau Bapak bertanya, apa itu mengampuni? Apa itu mengampuni? Atau sudahkah pernah anak-anak Bapak mengampuni, melakukan pengampunan kepada teman-temannya? Atau sudah pernah melakukan pengampunan kepada saudara-saudarinya atau kepada orang tuanya? Saya rasa anak-anak Bapak dimanapun kalian berada pada saat ini, pengampunan itu pasti sudah kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kita ingin tahu mengampuni itu apa? Mengampuni itu orang menjawab memaafkan seseorang dengan tulus. Atau mengampuni itu membebaskan orang dari rasa bersalahnya. Jadi jelas, mengampuni itu berarti memaafkan orang dengan tulus. Atau mengampuni itu berarti membebaskan orang dari rasa bersalahnya, serta tidak lagi mengungkit kesalahan yang pernah ia lakukan terhadap kita. Contoh, ada temanmu nih, atau katakanlah nggak usah teman, kakakmu di rumah, bagi yang punya kakak ya,
tiba-tiba membentak nih gara-gara marah. Misalnya gara-gara kamu diberi tugas untuk membersihkan rumah, ditinggal, kakaknya pulang rumahnya belum dibersihkan, jadi nih kakaknya marah, emosi lah misalnya. Nah, tapi kakak yang marah tadi setelah melakukan amarahannya dia menyesal. Oh, aku sudah bersalah. Maka dia meminta maaf, meminta pengampunan kepada adiknya, supaya tidak ada rasa bersalah itu terus diam dalam diri adiknya, di dalam diri kakaknya. Maka adik yang dimarah tadi harus mengampuni. Begitu juga si kakak tadi harus mengampuni adiknya yang tidak membersihkan rumah tadi. Supaya apa? Supaya rasa bersalah itu, beban rasa bersalah itu tidak lagi melekat dalam diri kita. Dan pengampunan yang kita lakukan itu tidak lagi kita ungkit-ungkit. Maka anak-anak Bapak, pengampunan yang tulus lahir dari kebaikan hati. Pengampunan yang tulus lahir dari ketulusan hati yang ada niat. Ingat ya, ada niat, ada keinginan untuk memperbaiki, ada niat untuk merekatkan kembali hubungan yang sudah renggang. Karena apa? Karena ada selisih paham. Maka pembelajaran kita pada hari ini menekankan pengampunan itu hadir untuk mengubah yang tidak baik menjadi baik, untuk mengubah yang sudah rusak menjadi baik, untuk mengubah kehidupan orang berdosa, kebinasaan menjadi kehidupan yang kekal. Itu yang mau disampaikan pembelajaran kita hari ini. Jadi saya mau mengajak anak-anak Bapak, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, pembelajaran di kelas 7 yang pertama ditekankan itu hiduplah, atau indahnya pengampunan, indahnya mengampuni. Maka yuk, kalau ada rasa dendamnya atau masih marah kepada teman, kepada mama, kepada bapak, kepada siapapun, kita harus mengampuni. Dan kita orang yang mengampuni harus mau meminta maaf. Itu penting. Tak terjadi pengampunan kalau tidak ada kata maaf. Maka di sini dikatakan, kenapa kita harus mengampuni? Kenapa kita harus mengampuni? Kita harus mengampuni karena apa? Apa yang mendasari? Yang pasti dasar dari pengampunan itu adalah Alkitab, firman Tuhan. Itu jelas. Dasar dari pengampunan itu adalah firman Tuhan. Apakah kita sudah beroleh pengampunan? Ya, pasti. Anak-anak Bapak, masih ingatkah bagaimana luar biasanya pengorbanan Yesus Kristus anak Allah yang datang ke tengah-tengah dunia untuk apa? Pengorbanan anak Allah Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia, disalibkan, mati dan dikuburkan untuk apa? Salah satu kehadiran Allah adalah pengampunan. Dia hadir ke tengah-tengah dunia, dia menderita, dia mati, dia disalibkan karena bagaimana supaya dosa manusia terampuni. Dengan pengampunan yang Tuhan lakukan, yang Yesus lakukan kepada manusia atas dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, awalnya manusia itu sudah renggang daripada Allah, jauh dari Allah. Manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu akan binasa. Tapi karena Yesus Kristus tidak mau kehidupan manusia, umat yang dikasihinya, umat pilihannya binasa, dia hadir untuk melakukan penebusan akan kehidupan manusia. Dia datang untuk mengampuni,
memperbaiki hubungan yang rusak antara manusia dan Allah yang diawali sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi pengampunan itu mengubah yang tidak baik menjadi baik, mengubah yang rasa sakit hati menjadi damai hati. Itulah salah satu mengapa kita harus mengampuni. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, untuk memperdalam pemahaman kita tentang pengampunan, boleh kita baca dalam firman Tuhan semua yuk. Walaupun di rumah masing-masing, kita buka dulu Alkitab kita dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Baca dulu. Nanti Bapak jelaskan begini. Apa yang dimaksud tentang firman Tuhan itu? Bagaimana rupanya manusia itu dalam mengampuni seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 itu dikatakan begini. Penekanan yang ada dalam nats itu, dalam firman itu adalah bahwa pengikut Kristus harus. Saya pengikut Kristus. Amin. Anak-anak Bapak semua yang ada di rumah pengikut Kristus? Pasti. Nah, semua manusia yang menjadi pengikut Kristus harus bersedia mengampuni kesalahan orang lain. Loh, munafik dong kita. Munafik dong Bapak. Hidup saya sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Saya boleh ada sekarang ada oleh karena kemurahan Kristus. Tapi ketika ada orang berbuat kesalahan kecil kepada saya tidak mengampuni. Munafik. Orang Kristen, anak-anak Tuhan bukan begitu. Yang mau dikatakan, kita harus bersedia untuk mengampuni kesalahan orang lain. Kenapa? Saya ulang kembali. Kenapa? Karena kita sebagai manusia sudah lebih awal menikmati nih. Ini jangan ibaratkan makanan. Coba kalau ibaratkan makanan, menikmati makanan yang lezat. Tapi kita menikmati pengampunan dari Allah. Mengapa kita harus mengampuni? Karena kita sudah lebih awal menikmati pengampunan dari Allah. Dengan cuma-cuma. Pengampunan dari Allah nggak ada harus bayar sekian, tidak. Cuma-cuma Tuhan berikan. Hanya kita diminta hidup di dalam firman. Kita taat dan setia kepada firman Tuhan. Maka dikatakan, bahkan Yesus mengatakan bagaimana dalam suratnya Petrus. Datang murid-murid Yesus berkata, Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni? Kalau orang berbuat salah kepada kami, berapa kali kami harus mengampuni? Jawab Tuhan apa? Sebanyak berapa kali? Jawab Tuhan apa? 70 kali 7 kali. Nanti catat yuk di mana firman Tuhan tertulis itu. Berapa kali kami harus mengampuni? Jika orang berbuat salah kepada kami, 70 kali 7 kali. Itu artinya apa? Pengampunan itu tiada batas. Pengampunan itu tak terhingga. Selagi Tuhan berikan kita hidup, kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, pengampunan itu harus selalu kita lakukan terhadap siapapun. Jadi pengampunan yang kita berikan pada seseorang hendaknya lahir dari hati, dari niat yang baik. Ingat ya, pengampunan yang baik itu yang lahir daripada firman Tuhan adalah benar-benar pengampunan yang lahir dari hati yang tulus. Jangan kita mengampuni supaya kelihatan baik. Itu bukan firman Tuhan. Karena sulit memang mengampuni kesalahan orang lain kepada kita, apalagi sudah menyakiti hati kita, membuat kita marah. Makanya ketika kita melakukan pengampunan, jangan mengandalkan diri sendiri. Andalkanlah Tuhan. Andalkan iman. Mengampuni itu, melakukan pengampunan itu
ingatlah andaliman. Andalkan iman. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Andalkan iman sehingga kita bisa dengan bersuka cita melakukan pengampunan itu kepada siapapun. Minta kekuatan kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Maka Tuhan itu nanti akan memberikan hikmatnya kepada kita supaya kita mengampuni orang lain, siapapun dia yang meminta pengampunan dari kita. Saya rasa sampai di sini penjelasan Bapak tentang firman Tuhan. Tentang tema pembelajaran kita adalah indahnya mengampuni. Nah, untuk pembelajaran lebih jelasnya bisa nanti anak-anak Bapak baca bukumu di bab yang pertama. Kalau ada pertanyaan silakan chat saya secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati.